Provinsi Bali pertama kali terkonfirmasi positif corona sejak 2 April 2020. Sejak itu, sontak sektor pariwisata yang menjadi penyokong utama perekonomian Bali kolaps. Data BPS Provinsi Bali memperlihatkan penurunan kedatangan wisatawan mancanegara sebesar 65,11%. Tingkat penghunian kamar hotel bintang juga mengalami penurunan sebesar 30,02%. Siapa yang menduga saat ini Bali menjadi provinsi di Indonesia dengan tingkat kematian terendah akibat corona, yaitu hanya 0,98% dari keseluruhan jumlah pasien terkonfirmasi positif, bandingkan dengan rata-rata nasional sebanyak 5,97%. Tingkat kesembuhan Bali juga paling tinggi secara nasional, yaitu 71,37%. Bali juga positif dapat menjadi provinsi pertama yang mampu hentikan sebaran corona. Bahkan Presiden Jokowi memuji penanganan COVID-19 di Bali. Padahal sebelumnya, Bali diwacanakan akan menjadi epicentrum kedua penyebaran COVID-19 secara global setelah Wuhan. Fenomena ini sempat menjadi pembicaraan internasional sejak John McBeat menulis artikel berjudul Bali Mysterious Immunity to COVID-19 di media Asia Time pada 16 April 2020. Sejak saat itu, dunia serentak menaruh perhatian kepada Bali. Apa yang menjadi kunci penanganan corona di Bali? Apa Bali memiliki kekuatan magis yang mampu menangkal corona? Atau memang ada faktor nasional lainnya? Jawabannya ada pada kerjasama antara pemerintah, majelis desa adat, dan masyarakat. Bekerja sama dengan menerapkan falsafah Trihitakarana dalam menghadapi pandemi COVID-19. Trihitakarana merupakan prinsip hidup yang artinya 3 penyebab kesejahteraan: parahyangan hubungan manusia dengan Tuhan, pawangan hubungan antar manusia, dan palemahan hubungan antar manusia dengan alam. Apa upaya yang dilakukan untuk menangani penyebaran COVID-19 ini antara lain? Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis desa adat di Bali tanggal 28 Maret 2020 yang dituangkan dalam keputusan bersama antara Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat. Desa adat dianggap mampu melaksanakan disiplin krama desa untuk melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 melalui upaya skala dan niskala. Desa adat memiliki satu kearifan lokal dengan hukum adat yang bisa mengikat lebih kuat masyarakat di wilayah desa adat di Provinsi Bali. Desa adat tak hanya menjelma sebagai pilar penyangga kebudayaan dan penyaring nilai dari budaya luar yang mengglobal, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terakhir masyarakat Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upaya selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan kearifan lokal Bali dengan tujuan sebagai persembahan kepada Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti Tanah Lot Art and Food Festival, upacara peneduh jagat, dan pemasangan pinyat di angkul-angkul atau pintu pekarangan. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa kelembagaan desa adat merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi Bali. Prinsip dasar modal sosial berupa kepercayaan, komitmen, dan hubungan timbal balik sangat kental nuansanya di kelembagaan desa adat ini. Langkah inovatif dan penguatan networking berbasis modal sosial seperti peran kelembagaan desa adat yang dilakukan pemerintah Bali ini sudah selayaknya dicontoh dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa polisi respons sebagai langkah lanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Bali guna akselerasi sektor pariwisata antara lain menerapkan SOP Cleanliness, Halt, dan Mitigation, bantuan pembiayaan baik itu subsidi maupun penundaan pajak atau kredit kepada UMKM dan dunia usaha, penentuan kembali target pasar, mau domestik atau internasional, pengontrolan jumlah wisatawan, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain. Sekian pemaparan dari kami, Santi Wisudarini dan Syifa Anissa, bersama dosen pembimbing kami, Dr. Arti Aji. Terima kasih.